Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi terkait volume bangun ruang. Sebelumnya kita lihat dulu foto kita kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Kemudian volume bangun ruang. Volume bangun apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama nanti volume prisma, kemudian volume tabung, volume limas, volume kerucut, dan volume bola. Baik anak-anak, yang pertama adalah volume prisma. Sebelumnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali unsur-unsur dari prisma. Yang pertama ada titik sudut ya anak-anak, kemudian sisi tegak, kemudian sisi bawah atau alas, ini bidang yang warna biru, kemudian rusuk tegak ya, ini disebut juga dengan tinggi prisma, kemudian sisi alas, di sini bidang yang warnanya hijau. Kemudian rumus volume prisma. Volume prisma memiliki rumus luas alas kali tinggi prisma. Contohnya di sini ada sebuah prisma ya anak-anak, prisma segitiga. Hitunglah volume bangun di samping. Jawab. Jadi yang kita ketahui kita tulis terlebih dahulu. Jadi ada tinggi prisma 7 cm. Kemudian tinggi segitiga ini 4 cm. Sebenarnya tingginya bisa juga yang 3 cm ya anak-anak, tapi pada video kali ini Bapak akan mengambil 4 cm ini sebagai tinggi segitiga. Kemudian alas segitiganya 3 cm. Kemudian kita tulis volume dari prisma ini luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Nah, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, kemudian dikali tinggi prisma. Setelah itu masukkan data ke dalam rumus anak-anak. Jadi ada setengah kali 3 kali 4 kali 7, ini sama dengan 42 cm kubik. Ya, anak ingat kalau volume di sini satuannya adalah kubik ya, cm kubik. Ini tergantung soalnya. Kalau soalnya desimeter ya desimeter kubik. Itu untuk volume prisma anak-anak. Nah, untuk prisma sendiri memiliki berbagai jenis. Di layar ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, untuk penamaannya sendiri tergantung dengan bentuk alasnya. Nah, di sini bisa lebih banyak ya, segi banyak dan seterusnya. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah volume tabung. Nah, di sini unsur-unsur tabung ada yang disebut dengan jari-jari. Ini sifatnya hanya mengingatkan kembali saja ya anak-anak, karena ini sudah pernah kita bahas. Kemudian tinggi tabung, kemudian diameter. Berikutnya ada sisi atas ya, yang ini, yang bidang warna orange. Kemudian sisi lengkung, ini bidangnya warnanya biru. Kemudian sisi bawah, bidangnya warnanya hijau. Kemudian rumus volume tabung. Ini volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya bentuknya lingkaran, yaitu PR kuadrat dikali tinggi tabung ya. Jadi volume tabung adalah Pi kali R kuadrat dikali T ya, tinggi tabung. Dimana volume itu simbolnya P, kemudian T tabung itu tinggi tabung, R itu jari-jari lingkaran, Pi itu 3,14 atau 22/7. Langsung ke contoh anak-anak. Di sini ada sebuah tabung. Hitunglah volume bangun di samping. Nah, diketahui diameternya di sini ya 42 cm.
Kemudian jari-jari lingkaran atau R yaitu setengah kali diameter, yaitu 1/2 kali 42 cm. Jadi jari-jarinya 21 cm. Kemudian tinggi tabungnya di sini 50 cm. Dan karena jari-jari lingkaran kelipatan 7, ya ini jari-jarinya 21, kita gunakan pendekatan pi ini 22/7. Ini yang ditanyakan apa? Volume tabung. Nah, volume tabung sendiri tadi rumusnya pi dikali R kuadrat dikali tinggi tabung. Nah, seperti yang anak lihat di layar, jadi masukkan data ke dalam rumus. Pi-nya 22/7 kali 21 kuadrat dikali 50. Kemudian karena ini kuadrat, 21 kuadrat artinya 21 kali 21. Kemudian hasil akhirnya volume tabungnya 69.300 cm kubik. Ada satuannya pakai kubik anak-anak. Nah, itu volume tabung. Berikutnya kita ke volume limas. Nah, untuk bangun limas ini memiliki unsur-unsur. Ada sisi bawah ini anak yang bidang warnanya hijau. Kemudian sisi tegak ini yang warnanya ungu ya. Jadi sisi tegaknya ada 4 ya. Kemudian tinggi limas, ingat dari sini. Ini yang garis putus-putus. Kemudian limas punya titik puncak. Kemudian rumus volume limas yaitu 1/3 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Contoh, di sini ada sebuah bangun ruang limas ya anak-anak. Hitunglah volume bangun di samping. Diketahui alas limas sama dengan persegi panjang. Ya, alasnya bentuknya persegi panjang. Dari mana kita tahu anak-anak? Di sini ada panjang. Panjang kedua sisi ini berbeda. Kalau berbeda itu persegi panjang. Kalau sama baru persegi. Panjang persegi panjangnya 30 cm. Kemudian lebar persegi panjang 15 cm. Kemudian tinggi limasnya ya, tinggi limasnya 24 cm. Ini yang ditanyakan volume limas. Untuk penyelesaiannya kita tulis dulu untuk rumusnya. Jadi 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Kemudian 1/3 kali luas alas-alasnya apa anak-anak? Di sini alasnya persegi panjang. Ya. Jadi kalau untuk limas ini menyesuaikan alasnya. Kalau alasnya segitiga ya pakai rumus luas segitiga. Nah, karena ini luas alasnya bentuknya persegi panjang, maka dikali luas persegi panjang dikali tinggi limas. Kemudian persegi panjang ini luasnya apa rumusnya? Panjang kali lebar. Jadi 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Kemudian masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu volume limas yang ada di gambar atau yang ada di video ini adalah 3.600 cm kubik. Nah, itu anak-anak untuk volume limas. Berikutnya jenis-jenis limas. Ini sama dengan seperti prisma ya anak. Ini mengikut namanya, mengikuti alasnya, bentuk alasnya. Jadi di sini ada contoh limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6 dan sampai limas segi banyak ya. Di sini ada 4 saja yang Bapak contohkan. Berikutnya kita ke bangun ruang kerucut, volume kerucut. Di sini Bapak ingatkan kembali untuk unsur-unsurnya. Ada sisi bawah, sini yang bidang warna biru. Kemudian jari-jari yang sebelah sini, titik biru ini. Kemudian ada tinggi yang garis putus-putus warna merah muda ya, ini tingginya. Kemudian sisi lengkung, ini sisi lengkungnya yang bidang warna pink ya anak-anak, atau merah muda. Kemudian kerucut juga punya titik puncak. Kemudian untuk rumus volume kerucut, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali pi kali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Contoh,
Di sini ada sebuah kerucut. Hitunglah kolom bangun di samping. Diketahui jari-jarinya atau R-nya 42 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 50 cm. Dan karena jari-jari alas kerucut merupakan kelipatan 7, ya 42 ini kelipatan 7 anak-anak, kita gunakan pendekatan pi sama dengan 22/7. Jadi pi-nya pakai 22/7. Yang ditanyakan volume kerucut. Kemudian kita tulis secara lengkap rumusnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Kita masukkan data ke dalam rumus. Jadi ini 1/3 kali 22/7 kali 42 kuadrat dikali 50. Seperti yang ada di layar ya anak-anak. Nanti akan ketemu volume kerucut yang di layar ini 92.400 cm3. Berikutnya kita ke pembahasan volume bangun ruang di bangun yang terakhir, yaitu volume bola. Nah, bola sendiri mempunyai unsur-unsur. Di sini ada jari-jari ya anak-anak. Ini setengah dari diameter. Kalau diameter itu dari atas sampai ke bawah ini, yang garis putus-putus biru. Kemudian bola ini punya satu titik pusat ya anak-anak. Kemudian rumus volume bola yaitu 4/3 kali pi kali R pangkat 3 ya anak-anak. Ini di sini pangkatnya 3. Jadi apa ulang, 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kemudian untuk contohnya, di sini ada sebuah bola. Jadi hitunglah volume bangun di samping. Di sini diketahui jari-jari bola 15 desimeter. Dan karena jari-jari bola bukan kelipatan 7, kita gunakan pendekatan pi sama dengan 3,14. Yang ditanyakan volume bola. Nah, untuk volume bola ini rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kemudian kita masukkan data ke dalam rumus anak-anak. Dan ini 15 pangkat 3, itu artinya 15 kali 15 kali 15. Kemudian hasilnya 14.130 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Nah, sekian dari Papa untuk video kali ini anak-anak. Semoga bermanfaat.